Shalom, jemaat dan simpatisan yang terkasih. Seperti kita ketahui saat ini, akibat COVID-19, kita beberapa bulan ini hanya bisa menjalankan ibadah secara online di rumah kita masing-masing. Tentunya setelah sekian lama, kita rindu untuk bisa beribadah kembali secara tatap muka di gereja. Tetapi untuk bisa beribadah di gereja, tentunya kita harus memastikan bahwa pandemi COVID-19 telah membaik. Untuk itu, Majelis Jemaat bersama dengan tim gugus tugas telah mempersiapkan, membentuk protokol kesehatan, syarat-syarat, dan peraturan-peraturan supaya kita bisa beribadah di dalam gedung gereja. Sehingga bila ibadah ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan kita tetap sehat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sosialisasi ibadah New Normal GKI Taman Majapahit, Semarang. Adaptasi kebiasaan baru dalam bergereja akan kita lakukan. Di dalam gereja, ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Penyemprotan disinfektan pada seluruh ruang di gedung dan halaman gereja sesaat sebelum maupun setelah digunakan. Penerapan antrian masuk dan keluar ruang ibadah. Perlengkapan penyambutan jemaat. Penataan ruang ibadah yang aman. Pelaksanaan tata ibadah dan pelayan ibadah sesuai protokol kesehatan. Ibadah onsite nantinya hanya dapat dihadiri 180 orang jemaat, termasuk pelayan ibadah. Ibadah akan dibagi menjadi 2 kali ibadah, yaitu di hari Sabtu pukul 6 sore dan Minggu pukul setengah 9 pagi. Sehingga setiap ibadah hanya dapat dihadiri 90 orang. Jika kuota sudah penuh, jemaat dapat mengikuti ibadah online yang akan dibagikan di YouTube GKI Taman Majapahit. Bagi jemaat yang merasa kurang sehat, kategori usia rentan yaitu berusia di bawah 15 tahun atau di atas 60 tahun, ibu hamil, atau yang memiliki penyakit penyerta, dihimbau untuk tidak beribadah di gereja, namun dapat mengikuti ibadah online. Lalu hal-hal apa saja yang harus jemaat persiapkan sebelum beribadah di gedung gereja? Pastikan bahwa Anda dalam kondisi sehat. Mendaftarkan diri ke pamong wilayah masing-masing sesuai jadwal ibadah tiap wilayah. Persiapkan amplop persembahan mingguan, bulanan, atau syukur dari rumah masing-masing. Wajib memakai masker dan memakai face shield jika ada. Sesampainya di gereja, setiap kendaraan harus diparkirkan di luar halaman gereja. Anda akan disambut oleh petugas ibadah yang akan memastikan bahwa Anda memakai masker. Jika Anda tidak memakai masker, maka Anda tidak diizinkan mengikuti ibadah. Selanjutnya, petugas akan mengukur suhu tubuh Anda. Jika Anda memiliki suhu tubuh normal, Anda dipersilahkan untuk segera mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Anda dapat segera menuju pintu gereja dan memasukkan amplop persembahan ke dalam kotak persembahan yang terletak di depan pintu gereja. Kemudian petugas penyambut jemaat akan mengarahkan Anda ke kursi yang tersedia dan tetap jaga jarak. Selama ibadah, Anda diwajibkan terus memakai masker, face shield, dan jaga jarak. Akan ada beberapa penyesuaian terkait jumlah pelayan ibadah, jalannya ibadah, serta durasi sesuai aturan aman standar kesehatan.
Jika ibadah telah selesai, Anda akan dipandu oleh penyambut jemaat untuk keluar gedung gereja, dimulai dari baris paling belakang. Jemaat dihimbau untuk segera pulang dan tidak terlalu lama beraktivitas di area gereja. Mulai saat ini, area gereja adalah area wajib memakai masker. Setiap komisi yang akan berkegiatan di gedung gereja wajib melakukan standar protokol kesehatan, melakukan absensi, dan melaporkan jadwal kegiatan ke tim gugus tugas New Normal GKI Taman Majapahit. Lalu, kapan ibadah onsite ini akan diselenggarakan? Majelis Jemaat GKI Taman Majapahit belum dapat memastikan kapan diselenggarakannya ibadah bersama di gedung gereja. Majelis Jemaat harus memastikan bahwa kondisi pandemi ini sudah mereda dan dinyatakan aman atau zona hijau untuk dapat dilaksanakannya ibadah onsite. Demikian tata cara ibadah New Normal GKI Taman Majapahit Semarang. Akhirnya, kita harus terus membawa ke dalam doa supaya pandemi ini segera berakhir. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur pada hari ini kita dapat terus mengadakan ibadah daring pada setiap harinya. Saudara yang terkasih, pada hari ini kita akan mengadakan ibadah daring GKI Majapahit. Adapun tema yang bersama-sama kita renungkan adalah Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Allah. Biarlah melalui tema ini kita boleh dibangun di masa-masa seperti ini. Mari saudaraku, kita akan memuji bersama dengan pujian lagu Mulia Mulia namanya. Bagi Yesus kemuliaan.
Umat Allah yang terkasih, kita awali ibadah kita dengan sebuah pengakuan bahwa ibadah ini dimulai di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi serta memelihara karya ciptaannya dengan kesetiaan. Besertamu dan besertamu pula. Umat Allah yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan karena kembali kita hadir di dalam ibadah meskipun masih secara daring, dan dengarkanlah nas yang mendasari ibadah kita pada hari ini yang terambil dari Kejadian 50 ayat 20 yang berkata demikian. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Sekarang mari kita masuk di dalam doa. Bapa yang bertahta di dalam surga, kami bersyukur karena hari demi hari di tengah situasi yang sulit yang sedang kami hadapi saat ini, Engkau memampukan kami untuk terus melangkah, Engkau memampukan kami untuk terus berkarya, dan Engkau memampukan kami untuk terus mengarahkan pandangan kami kepada Allah, sumber sukacita, sumber kekuatan, sumber pengharapan kami. Kami bersyukur pada saat ini kami bisa mengikuti ibadah secara daring saat ini. Kami bersyukur untuk kesempatan bersekutu dengan Engkau, ya Allah yang Maha Kudus. Namun kami juga menyadari bahwa sesungguhnya hidup kami tidaklah selalu sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Terkadang di tengah kesulitan dan pergumulan hidup yang kami alami, kami lupa untuk percaya bahwa Engkau memelihara hidup kami. Kami justru sibuk dengan cara-cara kami mencari jalan keluar untuk pergumulan dan masalah yang kami hadapi. Ketika kami diperhadapkan dengan berbagai-bagai kesulitan hidup, kami sebagai keluarga bukan justru semakin bersatu bergandengan tangan, tetapi justru hal-hal kecil di antara kami memicu pertengkaran, memicu kemarahan, sehingga seperti tidak ada lagi kasih di antara kami sebagai sebuah keluarga. Dan sikap kami terhadap orang-orang di sekitar kami tidak lagi berdasarkan kasih, kepedulian, tetapi lebih hanya kepada keegoisan diri kami sendiri. Oh Bapa di surga, kami mengaku segala dosa dan kelemahan kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu, dan dengan segala kerendahan hati kami memohon kiranya Engkau berkenan mengampuni kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Allah yang terkasih, bagi setiap kita yang dengan kesungguhan hati datang kepada Tuhan, mengaku dosa, serta dengan penuh kerendahan hati memohon pengampunan dari Tuhan, maka Tuhan berkenan beranugerah kepada kita. Karena Matius 18 ayat 21 dan 22 yang menjadi berita anugerah bagi kita saat ini berkata demikian. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
dan penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Tak selalu Tuhan itu menuntut, tak selamanya Dia mendendam kepada kita. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Tak selalu Tuhan itu menuntut, tak selamanya Dia mendendam kepada kita. Tak dilakukannya dan tidak dibalaskannya, setimpal dengan dosa dan kesalahan kita. Tapi setinggi langit dari atas bumi, besar kasih setianya pada yang takut akan Dia. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Tak selalu Tuhan itu menuntut, tak selamanya Dia mendendam kepada kita. Sejak timur dari barat, demikianlah Tuhan menjauhkan dari kita pelanggaran kita. Bagai Bapa sayang kepada anak-anaknya, Tuhan sayang pada orang yang takut akan Dia. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Tak selalu Tuhan itu menuntut, tak selamanya Dia mendendam kepada kita. Ibu bapak, saudara-saudariku, keluarga besar GKI Taman Majapahit Semarang, tiba saatnya kita akan merenungkan sabda firman Tuhan. Kita awali dengan kita berdoa bersama terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Hari ini dari rumah kami masing-masing, kami boleh mengikuti pelayanan sabda firman Tuhan sebentar lagi. Tuhan, hamba-Mu bersyukur bila saat ini Engkau beri kesempatan untuk menaburkan benih-benih kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan boleh masuk di dalam hati dan pemikiran kami yang terdalam, sehingga firman-Mu akan bertumbuh-tumbuh dengan subur dan berbuah-buah dengan lebat melalui sikap hidup kami masing-masing. Berkatilah pelayanan firman Tuhan sebentar lagi. Kami buka hati untuk firman-Mu. Kami siap sedia untuk menyambut pelayanan firman Tuhan, mendatangkan berkat bagi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bersama. Haleluya. Amin. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasih dan mengasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan dipilihkan dari Roma 14. Ayat pertama sampai dengan ayat 12. Surat Roma pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Kita baca bersama-sama begini. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan janganlah menghina orang yang tidak makan,
Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Ibu bapak, saudara-saudariku, keluarga besar GKI Taman Majapahit Semarang, apa yang menjadi tema khotbah pada kebaktian hari ini? Tema yang keren banget, Soli Deo Gloria. Artinya segala kemuliaan hanya bagi Allah. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, di awal khotbah ini saya mau mencoba mengajak bapak ibu saudara-saudari dari rumah masing-masing untuk ikut dalam acara tebak-tebakan. Kira-kira kalau seseorang menulis kata-kata mengungkapkan isi hati macam begitu, yang sedang dialami itu apa? Ya, coba ya. Yang pertama, ada seseorang dia tulis kata-kata begini. Kowe bar ngemil aspal po. Ya. Kamu barusan makan camilan aspal kah? Ya. Orang ini bertanya, kenapa kok kamu ngomongnya kayak gitu? Dia lanjutkan, kok suaramu atos? Ya. Kok nada bicaramu keras? Kayak aspal yang keras itu loh. Kira-kira orang ini sedang mengalami perasaan apa sampai dia nulis seperti ini? Atau peristiwa yang kedua, orang ini nulis kata-kata begini, omonganmu koyok ciu, ya. Kata-katamu kayak arak, minuman beralkohol itu loh. Kenapa sih? Sidik tapi marahi ngeluh, ya. Sedikit tapi bikin sakit kepala, bikin puyeng kata-katamu itu. Kira-kira dua peristiwa ini mau menunjukkan kejadian macam apa? Pasti orang yang menulis ini merasakan bahwa dia merasa sakit hati, dia merasa terluka perasaannya. Apakah di dalam pembacaan ayat firman Tuhan hari ini kita juga menemukan peristiwa yang tidak jauh berbeda? Peristiwa macam apakah itu? Ayo kita telusuri bersama dari surat Roma 14 ayat 1 sampai 3.
Mari Ibu Bapak Saudaraku, kita baca bareng-bareng dari rumah kita masing-masing ya. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Langsung kita bertanya-tanya, mengapa Rasul Paulus merasa perlu untuk mengirim dan menulis surat kepada gereja Kristen Roma dengan kata-kata nasihat seperti ini? Sesungguhnya di tengah-tengah gereja Tuhan di kota Roma sedang terjadi persoalan apa? Alkitab menyebutkan dengan sangat jelas bagaimana Rasul Paulus tuliskan, jangan menghina dan jangan menghakimi orang. Apa yang sedang dipersoalkan di tengah-tengah gereja kota Roma saat itu? Ternyata di tengah-tengah komunitas jemaat Tuhan di kota Roma terdiri dari kelompok beraneka bangsa. Ada kelompok orang-orang Yahudi yang meyakini dengan pendapatnya bahwa makanan itu mesti diatur sesuai dengan kitab Taurat, mana yang boleh dimakan dan mana yang tidak boleh dimakan. Dan ternyata pendapatnya ini mau dipaksakan, mau diberlakukan kepada orang-orang yang ikut bergereja di kota Roma saat itu. Rasul Paulus merasa perlu menengahi bagaimana kita dilarang menghakimi dan kita dilarang menghina persoalan tentang makan atau tidak makan. Ada lagi persoalan yang terjadi di kota Roma, di gereja Tuhan saat itu. Kita temukan dalam ayat 5 dan ayat yang ke-6. Ayo kita baca bareng-bareng. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain. Tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Ternyata di tengah-tengah gereja Tuhan di kota Roma, muncul lagi persoalan dari kelompok orang-orang asal dari Israel, berkebangsaan Yahudi, beragama Yudaisme dulunya, mengatakan hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain. Dan itu mau diterapkan supaya di tengah-tengah gereja Kristen Roma, semua orang mengikuti pendapatnya. Ibu Bapak, saudaraku, Rasul Paulus menasihatkan dengan mengirim surat pastoral yang luar biasa, sekaligus surat pengajaran iman yang sangat membangun kehidupan gereja Tuhan saat itu. Ibu Bapak, saudaraku yang terkasih, menarik sekali bila kita bawa dalam situasi kekinian. Mungkin persoalannya, andai kata gereja sudah bikin ibadah on-site di dalam gedung gereja. Mungkin saat ini persoalan aktualnya adalah mana yang lebih beriman, boleh ibadah langsung ikut datang ke gedung gereja atau cukup mendengarkan siaran online dari rumah. Percakapan seperti ini pasti bisa saling menyakiti. Percakapan seperti ini bisa saja saling melukai, mengatakan imanmu kurang kuat, kamu kurang percaya pada Tuhan dan lain sebagainya. Kalau konflik macam ini terjadi dalam komunitas gereja, apalagi dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Saya jadi teringat kata-kata dari Mother Teresa. Mother Teresa menulis kata-kata yang luar biasa. If you judge people, you have no time to love them. Kalau engkau menghakimi orang, ya, maka engkau akan
tidak punya waktu untuk mengasihi mereka. Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, justru saat ini yang perlu kita lakukan, bagaimana kita melihat semua orang yang punya prinsip masing-masing. Bukankah itu dalam rangka mengasihi Allah? Jadi tidak usahlah saling menghakimi mana yang lebih baik, mana yang lebih benar. Semua toh dilakukan, segala kemuliaan itu bagi Allah. Nah, mengingatkan saya dengan kisah sepasang suami istri datang kepada pendeta. Ketika pendeta itu bertanya, sebutkan apa kekurangan pasanganmu dan sebutkan apa kelebihan pasanganmu. Maka sepasang suami istri ini berunding. Lalu mereka bersepakat, berkata jujur kepada Pak Pendeta. Dia katakan, Pak Pendeta, jujur, kami berdua ini sudah membicarakan. Kalau ditanya kekurangan pasanganku, kami sepakat bahwa kehidupan pasanganku itu kekurangannya sebanyak bintang di langit. Artinya banyak banget Pak Pendeta. Pasanganku tuh punya macam-macam kekurangan, kelemahan. Aku tahu. Terus pendeta ini tersenyum. Kalau begitu, bisakah kalian menyebutkan apa kelebihan pasanganmu? Mereka berdua tersenyum. Lalu mengatakan juga dengan jujur, Pak Pendeta, kelebihan pasanganku itu ternyata setelah kami pikir-pikir, cuman ada satu. Yaitu seperti matahari di langit. Pendeta ini menegaskan sekali lagi. Jadi kelebihan pasanganmu menurut kalian itu sangat sedikit ya. Cuman satu malah kayak matahari di langit. Betulkah itu? Betul Pak Pendeta. Tapi kami berdua sepakat Pak Pendeta. Sepakat apa? Gini loh Pak Pendeta. Semua bintang di langit itu jadi tidak terlihat saat matahari terbit. Ya, artinya kami enggak persoalkan semua kekurangan pasangan. Karena begitu aku melihat kelebihannya, itu sungguh sudah membuat hidup kami bahagia. Cukup seperti matahari terbit, maka bintang-bintang di langit jadi tidak lagi kelihatan. Keren. Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan bersama di tengah-tengah jemaat dan gereja Tuhan, persoalannya apakah ketika aku bertemu dengan komunitasku, bertemu dalam keluarga besar di tengah-tengah gerejaku, sikapku bisa melihat kekurangan dan kelebihan itu dalam terang kasih Tuhan. Saya tertarik ketika diminta membawakan sebuah acara pembinaan. Saya mengatakan, ayo kita mau mencari bunga dan duri dalam taman pelayananku. Apa ini Pak Pendeta? Kok menarik banget bicara tentang bunga dalam taman pelayanan, tapi sekaligus bicara tentang duri dalam taman pelayanan. Saya mengatakan bunga itu adalah gambaran sifat dan sikap diriku yang baik dan mempesona. Oke. Kalau duri itu gambaran tentang sifat dan sikap diriku yang buruk dan menyakiti orang lain. Sangat jelas. Kalau mau bicara tentang taman pelayananku, dalam hal ini ayo kita bawa dalam taman pelayanan yaitu GKI Taman Majapahit Semarang. Coba kita renungkan bersama-sama. Selama kita membangun kebersamaan di tengah-tengah gereja Tuhan, apa bunga, sifat dan sikap yang baik dan mempesona dari diriku sudah aku kembang tumbuhkan, mewarnai pergaulanku di tengah-tengah gereja Tuhan. Sebaliknya, bagaimana aku juga perlu sadar diri bahwa ternyata aku punya sifat dan sikap yang buruk yang bisa menyakiti seperti duri yang menusuk pihak-pihak lain. Coba kita pikirkan, kenapa ini penting? Karena dalam kehidupan bergereja,
kita mesti menentukan ada target perubahan. Targetnya apa? Saya gambarkan dalam 3 lingkaran warna. Kita buka dulu lingkaran warna merah. Ini adalah bicara tentang kehadiran para pengunjung kebaktian di dalam gereja. Ada begitu banyak. Lingkaran warna merah ini lingkaran yang paling luas. Apakah aku bisa membawa pengunjung yang ikut datang di gereja masuk dalam lingkaran yang warnanya biru? Apakah itu? Ayo, ikutlah berkiprah aktif di gereja ini, menjadi aktivis di gereja ini. Lalu dari lingkaran biru, bagaimana kita perlu mengajak masuk dalam lingkaran warna hijau muda, yaitu lingkaran siap memimpin, ikut terlibat di dalam kepemimpinan gerejawi. Ibu bapak, saudara yang terkasih, betapa menarik kalau kehidupan gereja tidak lagi diwarnai dengan persoalan-persoalan, suka menghakimi orang lain, suka menyakiti perasaan orang lain, tetapi justru memikirkan bagaimana kebersamaan kita sebagai gereja sanggup membawa kemuliaan itu bagi Allah. Soli Deo Gloria. Sikap apa yang perlu kita bangun bersama, saudaraku? Saya menggambarkan lewat 2 batang lilin. Ketika melihat lilin yang sebelah, nyalanya hampir padam, maka lilin yang satu siap untuk membagikan nyala api itu. Saya tulis sikap ini adalah sikap loving and caring. Sikap mengasihi dan memperhatikan, mempedulikan. Apakah dalam kehidupan gereja Tuhan semangat untuk saling mengasihi, saling peduli dan saling memperhatikan itu ada? Jangan sampai seperti yang dialami oleh gereja Tuhan di kota Roma. Bagaimana sibuk untuk berselisih paham, sibuk untuk bertengkar, saling menyakiti satu dengan yang lain. Mengapa sikap ini penting? Rasul Paulus mengingatkan pada ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Ayo kita baca bareng-bareng ya. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Luar biasa. Harap selalu kita ingat, selalu kita kenang bahwa hidup dan kematian ini mestinya ketika aku mengikut Tuhan, bagaimana aku harus hidup untuk Tuhan. Bahkan mati pun aku mati untuk Tuhan. Sebab baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Hari ini dari mimbar ini saya mau bertanya kepada ibu bapak, saudara-saudari. Berapa banyak waktu dalam hari-hari umur hidup ini sudah kita jalani untuk Tuhan. Sehingga ketika satu saat kematian itu datang, ternyata kematian yang terjadi itu, hidup dan matiku tetap jadi miliknya Tuhan. Aku sedang melakukan tugas-tugas untuk Tuhan. Ini luar biasa. Mengingatkan kita pentingnya tema khotbah hari ini, Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Allah. Ibu bapak, saudaraku, saya ingin menutup khotbah ini dengan kesaksian tentang perjalanan hidup saya sebagai seorang pendeta. Ibu bapak, saudaraku, jika kepada saya ditanya, Pak Stefanus, mengapa Pak Stefanus mau menjadi pendeta? Maka saya mesti menjawab dengan jujur bahwa saya terpanggil melayani Tuhan menjadi pendeta itu bukan dari peristiwa mengikuti acara KKR, bukan juga baru mengikuti kegiatan retreat, sama sekali juga bukan. Lalu dari mana panggilan menjadi pendeta itu tumbuh dan berkembang? Saya akan ceritakan bagaimana saya menemukan proses
arti hidup itu sungguh ternyata saya dapatkan lewat percakapan dengan Mama. Bagaimana Mama berulang kali bercerita kepada saya semasa hidupnya dulu tentang mujizat Tuhan dapat melahirkan bayi sungsang, sekalipun harus melewati pendarahan yang hebat, sekalipun Mama harus dilarikan dari rumah tempat tinggal kami di kota Klaten, kota yang kecil, mencari rumah sakit yang besar dengan fasilitas yang memadai, yaitu rumah sakit di kota Solo. Nama rumah sakitnya Rumah Sakit Dr. Un. Masyarakat Solo sering menyebut ini nama rumah sakitnya Rumah Sakit Kandang Sapi. Tepatnya tanggal 20 Februari tahun 1966 saya boleh lahir di rumah sakit ini. Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, Mama menceritakan harusnya kamu gak bisa ada di dunia ini, tapi karena Tuhan berkenan engkau harus lahir, maka Tuhan menolong Mama. Mama bisa melahirkanmu dan Mama pun selamat nyawanya dan bisa melahirkanmu dengan selamat. Ini karunia Tuhan, Nak. Ingat baik-baik, hidupmu itu sesungguhnya diberi mujizat oleh Tuhan. Cerita dari Mama seperti ini terus mewarnai perjalanan penemuan arti hidup saya. Sehingga ketika saya menyelesaikan pendidikan SMA dari SMA Negeri 1 Klaten, tepatnya dari jurusan IPA tahun 1985, saya tidak mau mendaftar kemanapun kecuali mendaftar hanya ke sekolah teologi. Maka lulus dari SMA, saya langsung mendaftar ke Sekolah Tinggi Teologi Duta Wacana. Puji Tuhan, saya diterima. Ini foto tahun 1985. Saat masuk dan diterima di sana. Coba ibu bapak saudara-saudari cari kira-kira saya yang mana ya dalam foto ini ya. Saya bersama dengan teman-teman satu angkatan. Biar mudah menemukan, saya kasih tanda ya. Nah, ini saya. Ya, saya bersyukur banget nih boleh diterima masuk Sekolah Tinggi Teologi Duta Wacana. Dan tepat pada tahun 1985 angkatan kami, nama Sekolah Tinggi Teologi Duta Wacana pas sedang berganti menjadi Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Jadi kami menyebut diri sebagai mahasiswa Fakultas Teologi untuk angkatan yang pertama kali. Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, Mama selalu mengingatkan saya, Nak, hidupmu itu kalau ada di dunia sungguh karena mujizat Tuhan. Itulah sebabnya Mama selalu berkata, Mama punya anak 9 orang, kamu satu-satunya yang terpanggil melayani Tuhan menjadi pendeta loh, Nak. Kata-kata itu menyemangati saya terus menerus. Untuk itulah panggilan ini bagi saya sungguh sangat bermakna. Kalau saya dipanggil Tuhan menjadi pendeta, maka ada 2 sikap yang mesti ada dalam diri saya. Yaitu bagaimana panggilan itu mesti saya kerjakan dengan full time, sepenuh waktu, tapi sekaligus dengan full heart, sepenuh hati. Bagaimana mempersembahkan hidup yang terbaik untuk Tuhan dan untuk gerejanya secara full time dan full heart. Bagaimana dengan penuh sukacita, penuh semangat, terus membaktikan hidup ini, belajar melayani Tuhan dan gerejanya dengan apa yang bisa saya lakukan. Kalau ditanya, Pak Stefanus, jadi pendeta itu berat atau berkat? Sengaja saya menyandingkan 2 kata ini bersebelahan. Biar kita bisa melihat bahwa antara 2 kata ini hanya berbeda 1 huruf, yaitu huruf K. Kalau ditanya berat
atau berkat? Tergantung kita melihatnya. Ternyata saya menemukan simbol huruf K ini bukankah menunjuk kepada Sang Kristus yang rela memikul salib. Kristus Sang Juru Selamat dunia ini. Seberat-beratnya kehidupan melayani Tuhan, kalau Kristus ada di tengah-tengahnya, yang berat akan jadi berkat luar biasa. Ibu bapak, saudaraku, menghitung-hitung tentang proses pelayanan menjadi pendeta. Saya ditahbiskan di GKI Purwokerto, tepatnya tanggal 31 Januari tahun 1995. Bila dihitung-hitung, ternyata sudah hampir 26 tahun saya menjadi pendeta. Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, bersyukur boleh melayani Tuhan, boleh melayani gereja Tuhan, dan yang lebih penting dari itu, bagaimana segala kemuliaan bagi Allah itu bisa dirasakan dan dialami di dalam setiap pelayanan ini. Soli Deo Gloria, bukankah ini sungguh yang terutama dalam hidup ini? Untuk ketika aku hidup untuk Tuhan. Dan kalaupun aku mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, aku adalah milik Tuhan. Sungguh benar. Soli Deo Gloria. Segala kemuliaan hanya bagi Allah. Biarlah kita belajar sungguh-sungguh melewati umur kehidupan kita ini. Melayani Tuhan, melakukan yang terbaik supaya kemuliaan Allah dinyatakan lewat hidup maupun kematian kita. Saya ingin mengajak kita menyanyikan sebuah lagu yang pasti sudah sangat kita kenal. Buat jiwa hidupku ini hanya Engkau Yesus yang termanis. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan sepenuh hati kita. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Letakkan tanganmu di dadamu. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya, ku cinta selamanya, ku cinta selamanya. Biarlah musik mengiringi doa-doa kita, berdoalah. Bersyukurlah hari ini Tuhan mengingatkan kita untuk terus menggunakan waktu umur hidup kita mempermuliakan Allah. Saudaraku,
selagi kita masih diberi kesempatan umur panjang, permuliakanlah Tuhan melalui kehidupanmu. Biarlah kemuliaan itu hanya bagi Tuhan, bukan untuk kehebatan diri kita, bukan untuk mendapatkan sanjungan atau pujian atas prestasi-prestasi kita. Namun biarlah nama Allah yang terus kita permuliakan. Layani Tuhan dengan penuh cinta. Berikan hatimu, berikan waktumu, berikan hidupmu. Tuhan mau sungguh mendengarkan kerinduan hati kita. Saudaraku, apa yang ingin kita lakukan dalam masa-masa ke depan ini? Doakanlah agar gereja kita memiliki kesempatan untuk mempermuliakan Tuhan lebih dan lebih lagi. Biarlah kita belajar untuk saling menerima, saling mengasihi, saling mempedulikan dan memperhatikan, sehingga kemuliaan itu sungguh benar hanya milik Tuhan. Mungkin kau rindu mendoakan anggota keluargamu, mungkin kau rindu mendoakan orang-orang yang kau cintai. Taruh tanganmu di dadamu, letakkan tanganmu di dadamu. Doakanlah supaya mereka sungguh diizinkan Tuhan menggunakan waktu-waktu ini mempermuliakan nama Tuhan. Saya rindu mendoakan pergumulan hatimu. Mari bersama kita katakan, hanya Engkau Yesus yang termanis. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh sangat manis dalam hidup kami. Ajari kami membuang semua yang pahit dari hidup kami. Ajari kami membuang semua kepahitan yang ada dalam hidup kami. Tuhan, kami mau menggunakan waktu yang ada, bukan untuk saling menyalahkan, bukan untuk saling menyerang. Biarlah kami boleh mempermuliakan nama-Mu. Mari Tuhan, Kau sembuhkan semua kekecewaan hati kami. Mari Tuhan, Kau gantikan dengan berkat-berkat dan pengalaman iman yang baik, yang membuat hidup kami mengalami manisnya kasih cinta-Mu. Terima kasih Bapa. Hamba doakan semua anak-Mu yang mengikuti siaran ini, biarlah kami siap untuk membawa kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba doakan setiap anak-Mu dan nama-nama yang kami sebut di hati kami dapat mempermuliakan Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari sekarang kita masuk di dalam doa kita. Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, pada saat ini dengan sehati kami menaikkan doa-doa kami, karena kami tahu, karena kami percaya Engkau Allah yang mendengar dan peduli
akan setiap isi hati dan keluh kesah kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit beserta keluarga mereka masing-masing. Kami berdoa memohonkan berkat-Mu atas mereka semua ya Tuhan. Berkatilah kehidupan keluarga mereka, relasi di antara setiap anggota keluarga. Berkatilah segala pekerjaan dan usaha mereka. Cukupkanlah ya Tuhan setiap apa yang menjadi kebutuhan dari saudara-saudara kami ini. Dan biarlah ya Tuhan, sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan mereka hari demi hari. Saat ini kami juga berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang berada pada usia lanjut dan juga sedang berada di dalam kondisi lemah tubuh. Bapa di surga, usia lanjut adalah usia yang sangat rentan terhadap berbagai macam penyakit. Oleh karena itu kami berdoa ya Tuhan, berkatilah dan lindungilah saudara-saudara kami yang berusia lanjut. Engkau taruhkan sukacita di dalam hati mereka. Meskipun saat ini mereka tidak dapat bertemu dengan saudara-saudara yang lain, mungkin kesepian yang dialami semakin bertambah-tambah karena pandemi virus corona ini. Tetapi kami mau berdoa buat mereka ya Tuhan, kiranya sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan selalu ada di dalam hati mereka dan memampukan mereka untuk terus-menerus bersyukur kepada Tuhan dan menjalani hidup mereka dengan penuh semangat. Bagi saudara-saudara kami yang berada di dalam kondisi lemah tubuh, Bapa di surga, mari Engkau lawat mereka, Engkau jamah mereka, dan Engkau pulihkan kondisi kesehatan mereka. Meskipun secara fisik mereka melemah, biarlah iman mereka kepada Tuhan tetap kuat. Kami juga mau berdoa buat anak-anak kami ya Tuhan yang berada di usia sekolah saat ini, yang harus menempuh pendidikan dari rumah masing-masing. Bapa di surga, kami berdoa Engkau tambah-tambahkan hikmat, kecerdasan kepada anak-anak kami. Biarlah setiap pembelajaran yang mereka terima secara daring, mereka dapat mengerti, mereka dapat serap dengan baik, sehingga meskipun pembelajaran dilakukan dari rumah, anak-anak kami tetap dapat memperoleh kemajuan di dalam pendidikan mereka, sehingga mereka juga boleh mengalami pertumbuhan di dalam, bukan hanya di dalam iman tapi juga secara intelektual. Dan biarlah ya Tuhan, Engkau cukupkan segala apa yang dibutuhkan anak-anak kami dalam rangka pembelajaran secara online ini, entahkah kebutuhan-kebutuhan berkait sarana yang dibutuhkan. Bapa di surga, kami percaya bahwa Engkau memberkati mereka dan akan menyediakan apa yang mereka butuhkan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk pelaksanaan ibadah, baik itu di gereja kami GKI Taman Majapahit dan gereja-gereja yang lain ya Tuhan, baik secara daring maupun yang sudah melaksanakan ibadah secara onsite. Bapa di surga, mari Engkau berkati supaya ibadah-ibadah yang diselenggarakan itu menjadi sarana bagi jemaat untuk memperoleh kekuatan penghiburan dari Tuhan serta bertumbuh di dalam iman dan pengenalan akan Tuhan yang membuat hidup setiap umat Tuhan boleh menjadi berkat bagi sesamanya, secara khusus di tengah pandemi virus corona yang sedang kami alami saat ini. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk panitia bulan keluarga tahun 2020 yang telah terbentuk. Mari Bapa di surga, Engkau berkati setiap anggota panitia bulan keluarga ini di dalam setiap rencana-rencana mereka berkaitan dengan acara-acara di bulan keluarga. Biarlah acara-acara yang dipersiapkan itu ya Tuhan dapat berjalan dengan baik dan menjadi berkat bagi setiap kami keluarga-keluarga di GKI Taman Majapahit ini. Sehingga ya Tuhan kami tetap menjadi keluarga-keluarga yang memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sekeliling kami. Kami berdoa untuk persembahan
yang akan kami kumpulkan. Bapa di surga, kiranya Engkau boleh memberkati persembahan kami dan ajar kami bukan hanya mempersembahkan uang kami saja, materi yang kami miliki, tetapi kami juga mau mempersembahkan hidup kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami, dengarkanlah karena kami memohon di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara terkasih, tiba saatnya kita akan mempersembahkan syukur kepada Tuhan atas berkat yang Tuhan berikan kepada kita hari lepas hari. Walaupun di tengah keadaan kesulitan, mari kita bersama-sama tetap mengucap syukur apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Adapun nas persembahan dibacakan dari Bilangan 18 ayat ke-29 yang berkata, dari segala yang diserahkan kepadamu, yakni segala yang terbaik di antaranya, haruslah kamu mempersembahkan seluruh persembahan khusus kepada Tuhan sebagai bagian kudus daripadanya. Adapun kita mempersembahkan, kita dapat melihat tayangan berikut ini. Tuhan memberkati. Nama Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah, yang di bumi dan di surga
Umat Allah yang terkasih, sekarang marilah kita kembali ke kehidupan kita, ke tempat kita masing-masing, tempat di mana Tuhan menempatkan kita untuk menjadi saksi-saksinya. Lakukanlah perbuatan-perbuatan yang baik sebagai saksi-saksi Kristus, sehingga orang melihat perbuatanmu itu dan ikut memuliakan nama Allah. Dan untuk itu bersama mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.